sampai hari ini saya sepakat dengan Kejaksaan Agung, biarkan ini diurus di kepolisian, karena ini merupakan kewenangan pihak kepolisian. Tapi kalaupun misalkan nanti ini dianggap sebagai sebuah kasus korupsi, semoga Kejaksaan Agung lah yang menangani. Karena kalau KPK ya cukup meragukan sekali. Selamat malam semuanya. Hari ini akhirnya saya mulai sedikit paham kenapa Budiari beberapa hari yang lalu tiba-tiba mendatangi KPK. Karena itu terdengar kayak janggal dan gak masuk akal. Karena ketika Budiari diberitakan di semua media bahwa dia terlibat dalam kasus perlindungan website judi online dan dia mendapatkan jatah sebesar 50%, itu aneh rasanya kemudian kalau Budiari tiba-tiba mendatangi KPK. Karena ketika pertama kali dia tiba di Jakarta setelah kunjungan ke Vatikan, setelah menghadiri pelantikan Paus, itu saya pikir ini Budiari kayaknya akan langsung landing di Solo. Nggak akan di Jakarta, ya mungkin transit di Jakarta terus kemudian lanjut ke Solo untuk menghadap Pak Jokowi gitu, untuk melakukan mitigasi terkait kasus judi online atau kasus yang menimpanya yang membuat surat dakwaan jaksa dibacakan di persidangan. Saya pikir Budiari itu setelah tiba Jakarta langsung tuh ke Solo gitu. Tapi ini enggak, setelah tiba di Jakarta, tiba-tiba dia mendatangi KPK. Dan saya ini kayak nggak masuk akal, ini ada apa gitu. Karena alasan yang disampaikan di media, ini katanya adalah audiensi yang memang sudah dijadwalkan, audiensi untuk upaya pencegahan korupsi di Kementerian Koperasi. Ini terdengar tidak bisa dipahami gitu, tidak bisa diterima gitu, karena di tengah kepungan surat dakwaan, di tengah isu yang sangat kencang sekali beredar di media, maka biasanya kegiatan-kegiatan audiensi atau kegiatan formalitas yang semacam ini itu bisa dengan mudahnya untuk dibatalkan dan akan diganti dengan tindakan-tindakan yang lebih darurat dan lebih dibutuhkan, ya ini terkait surat dakwaan jaksa yang menyebutkan bahwa Budiari ikut terlibat dan mendapatkan fee sebesar 50% gitu. Sehingga kedatangan Budiari ke gedung KPK kemarin itu kayak ada sesuatu, ada yang janggal gitu, dan ini kemudian patut untuk dicurigai. Apalagi setelah itu, 2 hari setelah Budiari mendatangi KPK, itu KPK juga kemudian ikut berkomentar terkait kasus judi online ini. Kata KPK, kami cek terlebih dahulu apakah itu termasuk bentuk dugaan tindak pidana korupsi. Kami juga akan cek apakah ini menjadi kewenangan KPK atau tidak, katanya. Ya memang ini ditanya sama wartawan, tapi tetap saja pernyataan yang semacam ini tuh kemudian mencurigakan karena disampaikan 2 hari setelah Budiari datang ke KPK. Ini saya curiga gitu ya, kalau dari pernyataan ini akan dicek dulu apakah ini bagian tindak pidana korupsi dan sebagainya, apakah ini kewenangan KPK dan seterusnya. Saya terus terang agak pesimis kalau kemudian kasus pemeriksaan perlindungan judi online ini kemudian diusut oleh KPK gitu, karena ya pasti lebih mudah lolosnya. Jangankan meloloskan orang yang punya kasus gitu ya, membangkitkan kasus yang sudah lama mati, yang sudah lama selesai pun KPK bisa, dan itu sudah dilakukan ketika KPK menggarap Pak Hasto Kristianto gitu. Jadi ini sebenarnya kan kasus sudah selesai, yang komisioner KPU sudah dipenjara, dan kemudian beberapa orang PDI Perjuangan juga sudah dipenjara, tapi kemudian kasus ini dibangkitkan lagi di tahun 2024-2025 ini gitu. Jadi kalau untuk kasus Pak Hasto yang sampai sekarang itu masih abu-abu gitu ya, yang sebenarnya kan yang menyuap adalah Harun Masiku, kemudian menyuap komisioner KPU, dan itu menjadi urusan mereka dan gak ada kaitannya dengan Pak Hasto Kristianto. Tapi tetap saja KPK bisa kemudian menyeret Hasto sampai hari ini dan menahannya, meskipun Harun Masikunya masih bebas gitu. Jadi saya membayangkan kalau kasus judi online diperiksa atau ditangani oleh KPK, ini kasusnya bisa seruwet ini, yang pelaku utamanya bisa jadi nggak masuk gitu ya, terus kemudian yang diproses atau dipermasalahkan adalah orang yang di luar lingkaran atau di luar yang tidak bertanggung jawab dari kasus tersebut. Jadi ya KPK hari ini itu kan juga adalah paket pimpinan yang dipilih oleh presiden sebelumnya, sehingga kemudian itu sulit untuk kemudian kita berharap agar kasus judi online yang diperiksa atau
laksanakan di rezim yang baru ini kemudian mau ditangani oleh penegak hukum dari rezim yang lama, itu kan jelas sudah berbeda semangatnya gitu. Karena kasus judi online ini kan terjadi di eranya Jokowi gitu, baru diungkap di eranya Pak Prabowo Subianto dan semakin kenceng rasanya gitu ya. Jadi ya kalau ditangani sama paket pimpinan penegakan di eranya Jokowi, jangan-jangan nanti malah tambah ada jalan keluar yang lebih mulus. Dan dibilang nanti oh nggak ada. Nah, kecurigaan ini itu semakin kuat karena kemudian hari ini saya membaca pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menegaskan bahwa kasus judi online ini adalah tindak pidana umum sehingga kewenangannya itu sepenuhnya di kepolisian, kata Kejaksaan Agung. Jadi jangan campur aduk, judi online ini masuk kualifikasi general crime, bukan korupsi. Maka penyidikannya adalah teman-teman kepolisian gitu. Jadi dari pernyataan Kejaksaan Agung ini seperti membantah pernyataan dari KPK sebelumnya yang katanya masih akan memeriksa. Ya karena ini sudah jelas sekali terlihat bedanya. Kalau KPK masih mau ngecek dulu, mau meriksa apakah ini kewenangan KPK, apakah ini korupsi dan sebagainya. Tapi kalau dari Kejaksaan Agung itu udah jelas katanya ini general crime, ini tindak pidana umum. Jadi ya nggak bisa kemudian masuk ke dalam kasus atau kategori korupsi. Jadi pernyataan KPK sebelumnya ketika hari Jumat lalu menyampaikan akan mengecek atau memeriksa kasus judi online ini itu jadi terdengar semakin tidak masuk akal. Ya kalau Kejaksaan Agung sudah menyampaikan dengan tegas begitu kan mestinya KPK juga punya punya referensi yang sama gitu. Lawang ini ya korupsi itu kan dan tindak pidana umum kan sudah sangat jelas sekali perbedaannya gitu, sehingga ya inilah yang kemudian membuat saya jadi semakin curiga gitu. Apakah kedatangan Budiari ke KPK beberapa hari yang lalu itu seperti sebuah upaya untuk meloloskan diri atau upaya untuk mencari jalan keluar dari surat dakwaan yang dibacakan di persidangan oleh jaksa gitu. Karena ya kalau begini ya, sepertinya kan kayak ada upaya-upaya mengarah ke sana, seperti mencari jalan keluar yang lebih mulus, yang lebih halus. Supaya kasus ini tidak terlalu menimbulkan gejolak atau goncangan gitu kan. Jadi ya dari sini perlu kita juga ingatkan dan kawal perbedaan sikap atau perbedaan komentar antara KPK dengan Kejaksaan Agung hari ini perlu untuk kita ingat ya, supaya kalau sampai dalam beberapa minggu atau bulan ke depan ada perubahan atau pengambil alihan kasus, itu bisa dipastikan bagian dari upaya skenario untuk mencari jalan keluar. Kalau saya pribadi, kalaupun pada akhirnya ini nanti kemudian diputuskan, wah ini termasuk korupsi, gitu ya, bukan tindak pidana umum, termasuk korupsi. Ya saya berharap agar kasus judi online ini atau yang menyangkut Budiari itu bisa diambil oleh Kejaksaan Agung. Kalau sama KPK kok kayaknya meragukan gitu, jangan-jangan nanti malah lolos. Jadi ya sampai hari ini saya sepakat dengan Kejaksaan Agung, biarkan ini diurus di kepolisian karena ini merupakan kewenangan pihak kepolisian. Tapi kalaupun misalkan nanti ini dianggap sebagai sebuah kasus korupsi, semoga Kejaksaan Agung lah yang menangani. Karena kalau KPK ya cukup meragukan sekali. Dan entah itu akan ada kaitannya atau enggak, tapi dari dua pernyataan ini itu sangat-sangat mencurigakan sekali. KPK yang seharusnya sangat paham betul terkait kasus yang sudah atau sedang berjalan seperti ini, tapi tiba-tiba kemudian akan mengecek katanya, itu seperti ada semacam upaya untuk mengarah ke sana, seperti kayak ada pesanan atau seperti ada motivasi untuk kemudian mencari tahu, padahal udah nggak perlu gitu. Ya kalau kayak orang biasa kayak kita gitu ya, bukan di wilayah sana gitu ya, yang untuk mengawasi para pejabat, tindak korupsi dan sebagainya, mungkin kita masih perlu ngecek tuh, mungkin kita masih perlu belajar gitu. Tapi kalau mereka kan, para KPK ini sudah profesinya mereka gitu. Seharusnya mereka sudah ya nggak perlu ngecek lagi, mereka seharusnya sudah muncul dengan satu jawaban yang tegas dan jelas gitu. Jadi ya semoga ini bukan upaya untuk meloloskan Budiari. Dan perbedaan sikap atau perbedaan komentar antara KPK dan Kejaksaan Agung hari ini ya semoga itu bisa dipahami sebagai sebuah bagian dari dinamika untuk menyelesaikan masalah judi online ini.
Dan terakhir, pada akhirnya siapapun nanti yang akan mengurusi ini, semoga isu ini benar-benar bisa diselesaikan gitu. Karena ya kasus yang sudah sangat jelas sekali banyak menimbulkan masalah, dan kemudian orangnya juga sudah mendapatkan fee gitu ya, dan sudah resmi muncul di surat dakwaan jaksa. Ini kan sangat tidak wajar kalau kemudian sampai sekarang ini masih belum ditahan. Ya oke, kita percaya dengan Kejaksaan Agung bahwa itu adalah fakta, data dan sebagainya, tapi fakta lainnya sampai sekarang Budiari masih belum ditahan. Itulah yang mungkin menjadi PR bagi semua pihak hari ini, bagaimana caranya untuk kemudian menaikkan status Budiari. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.